Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai dengan 27. Jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 5c sampai dengan 10. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah dan menantikan kedatangan Anaknya. Bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ketiga bacaan tersebut saya memberikan tema mengasihi wujud iman yang sejati. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian yang dikatakan salah satu kutipan ayat suci. Tentu maksud dari perkataan ini tiada lain suatu ajakan agar iman tidak hanya dalam perkataan atau ibadah, melainkan juga dalam tindakan nyata. Iman dalam tindakan atau perbuatan adalah keharusan. Terlebih dalam tindakan kasih, harus benar-benar diwujud nyatakan, bukan hanya wacana, penghiburan rohani, atau kata-kata klise yang biasa didengar. Apalagi kalau sampai orang-orang mengulang-ulang kata-kata suci dari kitab suci, tapi tiada aksi yang menyertai. Pasti lama-lama orang justru akan benci. Tindakan mengasihi adalah konsekuensi dari iman akan Yesus Tuhan yang telah memberi teladan mengasihi secara total kepada manusia. Sebagaimana Dia yang mengorbankan dirinya, mengasihi yang sesungguhnya harus sampai pada pengorbanan sebagaimana dilakukan Yesus. Dengan demikian, mengasihi menjadi bentuk nyata dari iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh, iman yang berkembang dan berbuah. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan hari ini Matius mencatat pengajaran Yesus tentang hukum yang utama dan pertama, yakni tentang mengasihi. Dalam pengajarannya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iman harus diwujudkan dalam menempatkan Tuhan di atas segalanya, dan secara nyata harus bisa dilihat dalam kasih-Nya kepada sesama. Jika ada orang yang mengasihi Tuhan,
tetapi membenci sesamanya tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Jika ada orang yang penuh kasih pada sesama, namun melupakan Tuhan dalam hari-hari yang dijalaninya, ini juga tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu mengasihi Tuhan dan sesama butuh keseimbangan, dan keduanya harus saling menyempurnakan. Sesama yang dimaksud Yesus tentu semua orang dengan seluruh keragaman yang ada, suku, agama, golongan, pendidikan, status ekonomi, dan lain-lain. Meski demikian, dalam mengasihi orang harus lebih mengutamakan orang-orang yang kecil dan lemah. Orang-orang fakir miskin harus menjadi prioritas dalam mengasihi. Kenapa demikian? Karena mereka berhadapan dengan kesulitan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, entah sandang, entah papan, ataupun pangan. Kesulitan dalam kebutuhan dasar akan membuat kesulitan-kesulitan dalam kebutuhan lainnya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Keluaran, Tuhan Allah mengingatkan kepada umat agar orang asing, janda, dan anak yatim tidak boleh diabaikan. Mereka harus benar-benar diperhatikan. Tuhan berfirman, "Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Mengasihi mereka yang tertindas dan tidak berdaya merupakan bentuk nyata dan perwujudan iman. Mengasihi seperti ini hendaknya menjadi kesaksian siapa saja yang setia kepada Tuhan. Orang miskin harus diberi harapan untuk kesejahteraan. Tunawisma harus diberi harapan mendapatkan tumpangan. Orang sakit harus diberi harapan untuk kesembuhan, dan lain-lain. Ini bentuk nyata mengasihi. Mengasihi dalam bentuk yang nyata sebagai wujud iman. Mari terus semangat mengasihi. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.